Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya, kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Di saat Anda tengah menyaksikan film ini, banyak orang sedang terzalimi. Sebagian menderita kelaparan. Sebagian lagi dipaksa bekerja sejak usia dini. Dan ada pula yang kehilangan kabar tentang kampung halaman, rumah, keluarga, dan anak-anaknya, serta terusir dari negeri mereka. Seseorang dapat menyaksikan wajah-wajah seperti ini hampir setiap hari di surat kabar dan televisi. Sayangnya, kebanyakan kita melupakan keberadaan orang-orang ini saat membolak-balik halaman surat kabar atau mengganti saluran televisi. Selama orang terus berperilaku sedemikian acuhnya, maka ketidakadilan dan penderitaan di dunia takkan kunjung berakhir. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran moral untuk menolong sesama tanpa pamrih apapun. Satu-satunya sumber pemahaman seperti ini adalah agama. Mereka yang mengimani agama dengan ikhlas akan mampu berkorban demi mendapatkan ridha Allah dan akan mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Allah melukiskan orang-orang beriman yang berakhlak mulia seperti ini dalam ayat Al-Quran berikut. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Akhlak yang telah Allah ajarkan kepada manusia mensyaratkan rasa cinta, kasih sayang, dan pengorbanan. Hanya dengan berakhlak mulia seperti inilah manusia akan mampu mewujudkan kedamaian dan keadilan. Jika tidak, ketidakadilan akan terus merajalela di dunia ini, sebagaimana yang terjadi saat ini.
Kini, bagi sebagian orang, politik bukanlah sarana pengabdian kepada masyarakat, namun untuk mengeruk keuntungan semata. Dengan demikian, seseorang dikatakan berhasil bila mampu mempertahankan, memperkokoh, dan mengamankan kekuasaannya dari segala ancaman, bahkan bila perlu memperbesar kekuasaan itu. Siapapun yang berpola pikir seperti ini akan mudah terjerumus, menghalalkan segala bentuk kemunafikan dan kecurangan. Bukannya melayani masyarakat, ia bahkan tanpa merasa berdosa menari di atas penderitaan orang lain. Di banyak negara yang diperintah oleh diktator, keadaan ini menjadi lebih parah. Rakyat hidup dalam kemelaratan dan berjuang melawan kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit. Namun para pemimpin mereka hidup tanpa hati nurani. Seperti Mobutu, diktator Zaire yang meninggal pada tahun 1997. Ketika rakyat Zaire berjuang demi sekerat roti, setiap bulannya Mobutu mengirim pesawat pribadinya ke Perancis untuk menjemput penata rambut pribadinya. Mobutu menguasai kepemilikan seluruh kekayaan alam dan persediaan intan berlian negerinya, dan mengabaikan rakyatnya yang menderita dan kelaparan. Manusia lalim seperti Mobutu adalah contoh betapa ketiadaan iman pada Tuhan dapat membunuh hati nurani. Dalam sebuah ayat, Allah menegaskan besarnya bencana kemanusiaan yang dapat ditimpakan orang-orang seperti ini. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Penyebab utama pola pikir menyimpang dan akhlak buruk ini adalah kehidupan yang jauh dari agama. Manusia tidak berperilaku jujur, adil, dan penuh kasih sayang karena mereka tidak takut pada Allah. Ketidakpedulian akan adanya pertanggungjawaban di akhirat kelak menjadikan mereka mudah melakukan segala bentuk kekejaman dan kezaliman. Karena itu, jawaban atas segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di dunia ini diberikan dalam Al-Quran. Orang yang hidup dengan mengais tempat sampah. Anak-anak kecil yang terpaksa bekerja dan mempertaruhkan hidup demi upah yang tak seberapa. Para tunawisma yang terpaksa hidup di jalanan. Anak-anak yang sekarat karena kurang gizi. Dan banyak masalah serupa yang semuanya berakar dari kemiskinan telah menyita perhatian seluruh dunia.
Bahkan di negara semakmur Amerika, jumlah penduduk miskin telah meningkat 3 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Satu-satunya cara mengakhiri ketidakadilan ini adalah kesadaran kaum kaya untuk menerapkan ajaran Al-Quran. Untuk mengorbankan sebagian hartanya dan menolong kaum fakir miskin, tidak menimpakan kesengsaraan pada orang lain. Menolong sesama karena niat untuk menolong semata, bukan untuk pamer atau menaikkan wibawa pribadi. Jalan keluar yang akan menyemaikan kedamaian dan keadilan adalah penerapan nilai-nilai kebajikan ini. Dalam surat ke-24, Allah menyeru kaum yang berharta melimpah sebagaimana berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana kaum kaya hendaknya memperhatikan keperluan kaum papa. Misalnya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya pada harta yang mereka miliki terdapat hak kaum miskin. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian pada orang-orang yang menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta, dan Dia menghendaki agar hak mereka dipenuhi. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300.000 penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda.
Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin Mekkah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini, ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah, sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya.
Peperangan di Zaire antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir 500 juta korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan. Dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia. Keterpurukan moral yang kita bicarakan dalam film ini adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.
Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain. Sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.